anak-anak kelas 5. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya ya nak. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran kemuhammadiyahan ya. Sekarang kita masuk ke jilid 9 ya, yaitu kita akan belajar tentang KD 3.4 Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Nah, pembelajaran ini sudah kita pelajari sebagian di BBD jilid 8. Nah, saat ini kita akan melanjutkan tentang peran Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin ya. Silakan disiapkan alat tulisnya, kemudian dibuka BBD jilid 9 pembelajaran kemuhammadiyahan ya. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan peran Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin dalam Hizbul Waton. Itu nanti seperti apa? Nah, tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan peran Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin dalam Muhammadiyah itu seperti apa ya. Nanti kita akan belajar. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Peran Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin di dalam organisasi Muhammadiyah. Kita mulai, oke? Yang mana dalam pembelajaran lalu saya sudah menyampaikan bahwa Pak Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin itu memiliki sebutan nama. Siapa? Yaitu Pak AR. Pak AR ini merupakan pimpinan Muhammadiyah terlama. Maksudnya apa? Beliau menjabat sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah itu paling lama di antara tokoh-tokoh yang lainnya. Pak AR mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk memajukan umat Islam, ya, yaitu melalui organisasi Muhammadiyah. Nah, di sini ada beberapa jabatan yang telah beliau jabat ketika itu. Yang pertama, beliau pernah menjadi guru di 10 lebih sekolah Muhammadiyah ya. Beliau mengajar di setiap sekolah Muhammadiyah, lebih dari 10 sekolah ya. Kemudian, beliau juga pernah menjabat sebagai ketua pemuda Muhammadiyah. Setelah menjadi ketua pemuda Muhammadiyah, beliau menjabat sebagai ketua ranting. Kemudian setelah ketua ranting naik lagi menjadi ketua cabang. Setelah ketua cabang, beliau naik lagi jabatannya ya menjadi ketua wilayah. Hingga akhirnya beliau menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, pada tahun 1944 Pak AR ini masuk ke dalam organisasi yang namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat atau Hizbullah. Nah, di situ beliau selama 1 tahun mengikuti BKR ya. Sepulang dari Palembang ya, beliau melanjutkan dakwahnya di daerah Bleberan dan di sana beliau menjadi pamong desa, yaitu di Galur ya, daerah Galur selama 1 tahun juga. Nah, setelah menjadi pamong desa, beliau menjadi pegawai Departemen Agama. Setelah itu, pada tahun 1950 ya, Pak AR ini pindah ke daerah Kauman. Dan di sana ya beliau belajar kepada tokoh-tokoh senior ya, tokoh-tokoh senior Muhammadiyah. Seperti siapa? Seperti beliau belajar kepada Kiai Haji Bagus Hadikusumo, kemudian kepada Pak Bashir Mahmud, kepada Badillah Zubair dan kepada Pak Ahmad Badawi ya. Itu senior-senior di dalam Muhammadiyah. Kemudian ya, Pak AR ini juga aktif di dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, salah satu jabatannya ya, beliau memimpin Muhammadiyah Kota Madia Yogyakarta pada tahun 1952. Setelah itu beliau juga menjadi ketua pimpinan Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1953 dan menjadi anggota pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun
1956 sampai 1965. Setelah itu ya, beliau menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah dari tahun 1968 sampai 1992. Lama sekali. Nah, setelah menjadi ketua PP Muhammadiyah, Pak AR ini juga menjadi penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah. Dari sejak tahun berapa? Dari sejak tahun 1992 sampai 1995 ya, menjadi penasihat PP Muhammadiyah waktu itu selama 3 tahun. Nah, Pak AR tercatat sebagai pemimpin pusat Muhammadiyah yang paling lama ya. Jabatan itu beliau emban atas usul Buya Hamka ya. Jadi setelah wafatnya Fakih Usman yang merupakan pimpinan pusat Muhammadiyah yang paling singkat. Nah, beliau wafat kemudian digantikan oleh Pak AR. Nah, kalau pimpinan yang menjabat paling singkat ya, paling sebentar, nah itu Pak Fakih Usman. Beliau meninggal diganti oleh Pak AR. Nah, Pak AR ini menjabat paling lama menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, Pak AR pernah ditetapkan sebagai pejabat dalam Ketua Tanwir di Ponorogo juga, ya. Kapan itu? Pada tahun 1969. Kemudian setelah itu beliau dipilih sebagai ketua di dalam muktamar, ya, yaitu muktamar ke-38 waktu itu. Tahun 1971 di Ujung Pandang, ya, jauh di sana di Ujung Pandang. Dan muktamar ke-40 tahun 1978 yang diselenggarakan di Surabaya ya, dan pada muktamar yang ke-41 pada tahun 1985. Nah, muktamar itu diselenggarakan di wilayah Surakarta, yaitu di sini di Solo ya. Sebelum kepemimpinan Pak AR ya 1971, organisasi Muhammadiyah itu sangat tergantung pada ketuanya sebelum Pak AR menjabat. Namun setelah kepemimpinan Pak AR ya, Pak AR membuat salah satu gebrakan, yaitu bahwa organisasi Muhammadiyah tidak lagi tergantung kepada ketua. Ya, kenapa? Karena pimpinan pusat Muhammadiyah bersifat kolegial. Apa artinya kolektif kolegial? Yaitu memusyawarahkan segala tindakan yang akan ditempuh dalam organisasi tersebut ya, walaupun hal itu kecil. Jadi segala sesuatu itu dimusyawarahkan, tidak tergantung kepada ketua. Nah, dalam sistem kepemimpinannya ya memiliki hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kedudukan yang sama dan sejajar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keputusan suatu masalah itu tidak tergantung kepada salah satu pemimpin atau ketua. Dan pada masa jabatan Pak AR, beliau mengeluarkan buku ya, menciptakan buku namanya Mangayu Bagyo Sugeng Rawuh Lan Sugeng Kondur ya, kundur. Nah, sekarang kita masuk ke peran Pak AR ya di dalam di dalam Hizbul Waton. Seperti apa? Beliau sangat gigihnya luar biasa ya. Pada waktu itu Pak AR dan rombongan Hizbul Waton ingin menghadiri Kongres Pemuda yang ke-28 yang mana waktu itu diselenggarakan di Medan ya. Nah, Pak AR serta rombongan itu beliau berangkat ke sana menggunakan sepeda ontel sejauh 1.300 km dari desa Ulak Paceh kemudian masuk ke desa Musi Banyu Asin ya, atau disingkat MUBA itu Musi Banyu Asin yang ada di daerah Sumatera Selatan. Rombongan Pak AR waktu itu berjumlah 12 orang. Nah, ini dilakukan kenapa mereka itu bersepeda ontel ke sana? Karena saat itu ya mereka ingin
menggunakan kapal, tetapi ombaknya sangat besar sekali dan akhirnya beliau menggunakan sepeda ontel. Oke, untuk penjelasan peran Pak AR di dalam Muhammadiyah dan di dalam Hizbul Wathan sudah cukupkan sampai di sini. Setelah ini bisa dilanjutkan untuk mengerjakan LKPD yang ada di BBD. Dikerjakan dengan teliti. Jika ada yang masih belum dipahami bisa langsung menghubungi US. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktu dan semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.